Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peperangan rohani dan kali ini kita berfokus pada satu ayat yaitu mengenai perisai iman. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dalam segala keadaan, ya. Bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu. Kita orang Kristen sering menggunakan iman hanya dalam waktu-waktu tertentu. Kalau mau berdoa untuk sesuatu hal, mari kita berdoa dengan iman, ya, pakai iman. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari tidak ada iman, ya saudara ya. Tapi Paulus berkata di sini dalam segala keadaan. Artinya tidak ada pengecualian apapun, situasi apapun, kondisi apapun, keadaan apapun, baik atau dalam keadaan baik atau tidak baik, senang atau tidak senang, kita harus menggunakan perisai iman karena serangan si jahat itu selalu sewaktu-waktu bisa datang. Kapan saja bisa datang. Dia tidak pernah mengenal lelah. Setan sudah berpengalaman itu ribuan tahun, ya, berabad-abad lamanya itu menyerang manusia sejak dari Taman Eden dan dia tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Nah, kalau kita sering lengah, saudara, ada orang baru menang sedikit, ya, baru sukses sedikit, sudah lengah. Ketika lengah itu setan masuk dan dia boleh menghancurkan kita. Nah, saudara, berbicara iman, yang pertama-tama, apa itu iman? Ini penting sekali, saudara. Ya, saya agak pilek ini, saudara. Bentar. Ya, kemarin saya beli masker. Ini ternyata masker hijab. Ini, saudara ya. Istri saya ngomel-ngomel, masker kok hijab katanya. Nah, ini kalau peperangan rohani ini serius ini ya, tapi ini kan bukan masalah serius ya, salah masker enggak apa-apa ya. Tapi kalau dalam peperangan rohani, Anda salah pasang strategi atau Anda salah senjata, itu sudah sangat serius sekali. Nah, yang pertama-tama kita lihat apa itu iman ya. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11, iman didefinisikan sebagai iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu belum ada. Ya, kita mengharapkan sesuatu yang belum ada, saudara. Tidak ada orang mengharapkan sesuatu yang sudah ada, ya. Seseorang mengharapkan anak, padahal sudah punya anak, ya. Mungkin maksudnya anak kedua, ketiga, keempat. Tapi dia tidak mungkin mengharapkan anak. Sama seperti orang yang belum memiliki anak, saudara ya. Kalau sudah punya anak, berarti harapannya mungkin anak keberapa, begitu ya. Anak kedua, ketiga, keempat, kelima, atau ke-10. Nah, saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu artinya belum ada, belum kelihatan di depan kita. Belum ada bersama-sama kita. Tapi kita mengharapkan, ya, dan dasar pengharapan itu adalah iman, ya. Lalu dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Anda nggak bisa melihat, Anda tidak melihat, tapi Anda percaya. Itu namanya iman. Yang paling sederhana, Yesus enggak. Kamu lihat Tuhan Yesus enggak? Pernah lihat Tuhan Yesus? Enggak pernah. Nah, kalau nggak pernah dilihat Tuhan Yesus tapi percaya, kenapa bisa percaya? Itu namanya iman, ya. Jadi Anda tidak lihat tapi percaya, itu iman. Jadi kitab Ibrani pasal 11 ini memberikan definisi yang kamu harapkan tapi belum ada, tapi kamu percaya itulah iman. Yang kamu tidak lihat tapi kamu percaya, itulah iman. Tapi banyak kita orang Kristen tidak menggunakan iman, saudara. Mau kerja apa-apa itu, tunggu ada uang dulu. Mau bikin kebaktian penginjilan, tunggu ada dana dulu. Kita berdoa dulu, tunggu sponsor dulu. Nanti kalau sponsor sudah kirim dana, baru kita bikin kebaktian. Tapi iman kerjanya tidak seperti itu. Orang sering berkata, ya,
Kalau Musa tidak melangkahkan kakinya ke Laut Teberau terbelah apa enggak? Selama Musa tidak melangkahkan kaki menginjak Laut Teberau itu terbelah atau tidak? Tidak mungkin terbelah, saudara. Jadi ada tindakan iman. Jadi percaya dulu, baru melangkah. Ya. Kalau tidak ada percaya, maka Anda tidak melakukan apapun. Itulah iman. Jadi iman melakukan sesuatu yang belum ada. Belum kelihatan, tapi kita lakukan. Karena kita percaya. Lalu kalau saudara memperhatikan 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan di sana, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi apa yang mengalahkan dunia? Iman kepada Tuhan, saudara. Orang Kristen tidak mungkin mengalahkan dunia tanpa iman. Tidak mungkin mengalahkan kuasa setan tanpa iman. Tidak mungkin menang dalam peperangan rohani tanpa iman. Hanya dengan iman kita boleh mengalahkan dunia ini. Dalam pujian tadi dikatakan iman yang beri menang, tapi saya pikir terjemahannya kurang tepat ya. Harusnya itu iman kemenangan. Maksudnya iman itu ya yang yang menjadi sarana kita memperoleh kemenangan. Bukan iman itu yang memberi kemenangan, tapi Tuhan memberi kemenangan melalui iman kita. Engkau tidak beriman, tidak ada kemenangan. Tidak beriman, tidak ada hasil rohani yang kita bisa lihat, saudara. Harus iman menjadi dasar daripada segala yang kita lakukan dan segala yang disebut sebagai kemenangan secara rohani. Jadi harusnya terjemahannya apa ya? Itu dari Humnos ya. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, harusnya iman kemenangan. Nah, itu lebih tepat sebetulnya ya. Mungkin nanti kalau kita nyanyikan lagi kita ubah ya. Ya, iman kemenangan, iman kemenangan ya. Jadi saudara, iman ya yang mengalahkan dunia ini. Tanpa iman tidak bisa kita mengalahkan dunia. Itu artinya juga tanpa iman kita tidak bisa melakukan apapun sebagai orang Kristen, apalagi masuk dalam pertempuran rohani. Nah, saudara, saya berulang-ulang sudah membahas di sini, tapi saya pikir saya perlu sedikit saja meringkaskan bahwa iman itu selalu dibagi dalam 4 aspek ya. Pertama, iman yang secara umum ya, semua orang punya. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang itu sebetulnya itu dasarnya iman. Dia menikah karena iman. Dia tahu tidak kalau calon istri atau calon suaminya dalam beberapa tahun ke depannya gila. Kalau dia seandainya tahu lebih dahulu ya, bahwa 5 tahun ke depan istrinya atau suaminya itu gila dan masuk rumah sakit jiwa, dia masih mau menikah apa enggak? Enggak ada. Jadi orang waktu menikah itu enggak ngecek dulu ya, kamu 3 tahun lagi sakit kanker dan mati apa enggak? Ya, kalau semua sudah ketahuan ya enggak ada orang berani menikah, saudara. Jadi menikah itu karena iman, saudara. Anda punya anak pun karena iman. Anda enggak tahu anak Anda itu nanti akan menjadi apa. Bagaimana kalau dia jadi penjahat? Ya. Bahkan penjahat sekarang bukan hanya murni penjahat, saudara. Pejabat pun itu banyak kriminal, itu bejatnya luar biasa. Itu ada satu Kapolres itu di Nusa Tenggara Timur di Flores, itu mencabuli anak umur 6 tahun, saudara. Ini bajingan sekali orang. Itu polisi, saudara. Pejabat itu. Bukan rakyat biasa, bukan penjahat biasa. Jadi saudara, Anda tidak ada melahirkan anak. Nak, kamu nanti kalau sudah besar jadi perampok apa enggak ya? Kalau jadi perampok, gak usah lahir aja, lebih bagus. Tidak ada, saudara. Tidak ada seperti itu. Jadi punya anak pun iman ya. Itu iman secara umum. Melakukan apapun iman. Anda pergi kemanapun pakai iman. Naik pesawat pakai iman. Tidak pernah naik pesawat Anda tanya pilotnya, kamu bisa menerbangkan enggak? Coba dulu putar-putar di sekitar bandara sini. Kalau sudah bisa putar-putar baru saya mau naik. Naik bis pun sama ya. Ya, coba om supir, coba dulu. Jalan 100 meter putar balik ya, bisa enggak? Kalau enggak bisa saya enggak mau naik ya.
Seperti itu ya. Berdasarkan percaya, pesan Grab, pesan ojek online ya sama. Anda tidak memilih, kamu orang jahat enggak? Jangan-jangan kamu bawa nanti saya 1000 meter dari sini atau beberapa kilometer dari sini, nanti sampai di tempat yang gelap, kamu rampok saya, kamu jambret saya. Kan tidak ada begitu, saudara. Iman secara umum. Nah, ada iman yang namanya iman soteriologis, iman keselamatan. Ini bukan iman yang secara substansial berbeda dari iman secara umum, tapi itu substansinya juga sama dengan iman secara umum, tapi sekarang diarahkan kepada Yesus Kristus. Mereka percaya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan. Anda percaya masuk restoran, beriman, makanannya sehat, Anda beli di sana makan, tidak mungkin sakit perut, ada iman kan? Nah, iman yang sama juga nanti ketika Roh Kudus bekerja, diarahkan kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Firman Tuhan, firman Allah. Jadi iman soteriologis itu adalah iman yang secara khusus diarahkan untuk keselamatan kita. Diarahkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian setelah kita menjadi orang Kristen, kita juga hidup dalam iman setiap hari. Nah, ini yang kita jatuh bangun. Ada orang hidup dalam iman setiap hari, ada orang hidup tidak pakai iman. Dia hanya pakai iman kalau datang ke gereja. Jadi iman hanya berfungsi seminggu sekali. Kalau dia datang ke gereja, dikasih tugas pelayanan apapun, ya baru dia berdoa dan beriman. Tuhan, tolong saya beriman kepada Engkau. Engkau akan memberikan saya kuasa hari ini untuk melakukan pelayanan dan baik. Tapi setelah itu dalam pekerjaan sehari-hari, sudah tidak ada iman. Bangun pagi tidak ada iman, bekerja tidak ada iman, semua tidak ada iman, saudara. Iman seminggu sekali. Ya, iman seminggu sekali masih lumayan lah ya, ketimbang iman setahun sekali. Ya, pas Natal baru datang ke gereja. Pas Natal imannya besar sekali. Tuhan, pasti Tuhan menyediakan uang buat saya. Buat beli baju baru untuk saya, baju baru untuk istri saya, baju baru untuk anak-anak saya. Sehingga kami datang waktu Natal nanti. Kami datang dengan pakaian yang baru dan kami tidak dipermalukan di sana. Di hadapan sidang jemaatmu. Wah, imannya hanya untuk baju baru, saudara. Iman yang begitu remeh. Iman begitu rendah. Ya, ada orang Kristen yang begitu. Ada enggak? Banyak, saudara. Bahkan, story aja, di NTT itu mayoritas yang kayak gitu. Yang kalau gereja jemaatnya 300 orang. Ya, perhatikan. Jemaat 300 orang. Berapa setiap minggu yang datang ibadah? Paling 30-40 orang. Jemaatnya 300 orang. Yang datang paling 30-40 orang. Itu yang rutin setiap minggu. Yang lain kemana? Yaitu Kristen Paskah, Kristen Natal, Kristen Perjamuan Kudus. Nanti sudah dekat Perjamuan Kudus, 2-3 minggu sebelumnya baru mulai datang, dikunjungi, ikut Perjamuan Kudus. Setelah itu menghilang lagi. Ya, jadi imannya iman tribulan. Iman sesuai Perjamuan Kudus. Kalau di gereja kita berapa kali Perjamuan Kudus? 4 kali dalam setahun. Ya, imannya 4 kali setahun itu. Ada yang imannya 1 kali 1 tahun. Ini iman yang seperti ini, saudara, yang katanya memimpin kehidupan orang Kristen setiap hari, tidak bisa dipakai dalam peperangan rohani. Pakai dalam peperangan rohani, sekali tembak, langsung tembus, langsung jatuh. Ya, langsung melet-melet, ya, tidak bisa bangun lagi. Jadi, saudara, iman setiap hari artinya kita harus beriman dari pagi sampai malam, sampai tidur, besok pagi beriman lagi. Terus menerus, iman itu yang memimpin kehidupan kita. Iman itu yang mengarahkan kehidupan kita. Iman itu yang memimpin keseluruhan, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam peperangan rohani yang ada. Nanti kita akan bahas lagi ya mengenai peperangan rohaninya. Lalu ada juga yang disebut karunia iman. Nah, ini hanya untuk orang-orang tertentu ya. Artinya ukuran iman yang tadi yang ditambahkan. Iman orang Kristen yang hidup setiap hari, yang berakar pada iman soteriologis, yang sebetulnya juga secara substansi sama dengan iman secara umum ya.
Nah, itu ditambahkan ukurannya menjadi lebih besar pada orang-orang tertentu. Tujuannya apa? Untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar, yang lebih berat, yang membutuhkan iman yang lebih. Saya percaya Martin Luther diberi iman yang seperti itu, karunia iman. Pemimpin-pemimpin yang besar yang mengerjakan pekerjaan yang sulit, yang membawa resiko kepada kematian seperti para rasul, pasti mereka mempunyai karunia iman, ukuran iman yang ditambahkan. Ya. Kita tidak mengejar karunia iman ya, karena namanya juga karunia, itu pasti diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita tidak bisa paksa. Tapi kita harus hidup di dalam iman Kristen kita setiap hari. Itu tidak boleh lepas. Nah, bagian yang berikut sekarang, saya akan membahas mengenai iman sebagai senjata rohani. Ada 3 hal di sini, saudara, yang saya mau sampaikan sebagai prinsip ya, iman sebagai senjata rohani. Ya, kita membaca ulang di Efesus tadi pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi si jahat itu memanah, menembak, terus ingin menjatuhkan kita. Dan iman itu adalah perisai. Perisai itu untuk menangkis serangan ya. Kalau peperangan zaman sekarang perisai tidak ada gunanya ya. Tapi Israel bikin perisai udara. Apa namanya itu? Apa istilahnya itu? Ada istilahnya, saya lupa itu. Israel itu ketika katakanlah Hamas ya menembakkan rudal ke Israel, itu sudah siap sedia itu semacam perisai di udara itu melumpuhkan rudal itu sebelum rudal itu sampai ke darat. Israel punya teknik perang yang canggih sekali seperti itu. Ya, tetapi dalam peperangan yang lalu tembus juga rudal Hamas ya. Mungkin pengoperasiannya itu kurang bagus atau bagaimana ya. Saya lupa istilahnya itu, saudara. Nah, itu perisai modern itu, saudara. Tapi kalau perisai kuno itu betul-betul perisai dipegang biasanya dipegang tangan kiri. Ya, lalu tangan kanan itu pegang tombak ya, atau pedang ya. Jadi ketika pedang musuh itu mau menebas begitu, langsung ditangkis dengan perisai begitu, seperti itu ya. Ditangkis ya, itu bahasanya Indonesia Timur ya. Ditangkis ya. Ditangkis dengan perisai ya. Jadi saudara, itu perisai ya. Biasanya kalau di dalam pengamatan saya itu biasanya bulat, lebar begini ya. Untuk menutupi area-area tubuh yang mungkin nanti musuh itu mengarahkan panahnya atau tombaknya, lalu dipakai untuk menepis ya. Tapi perisai semacam itu tidak berlaku sekarang, saudara ya. Nah, kita kembali dalam peperangan rohani, setan itu terus meluncurkan panah api. Istilahnya Paulus di sini panah api ya. Kenapa harus panah api? Itu artinya berbahaya sekali. Ini bahasa figuratif ini ya, bukan iblis itu punya panah benaran lalu ujungnya ada api ya. Ya, dia hanya membunuh secara jasmani, tapi secara rohani tidak bisa itu. Kalau hanya seperti itu, panah api maksudnya itu bahwa yang dia gunakan dalam serangannya terhadap kita itu betul-betul berbahaya dan betul-betul mematikan. Karena sangat berbahaya dan sangat mematikan, maka kita tidak boleh lengah. Iman harus siap setiap saat untuk menangkis serangan-serangan itu. Ya, itu maksudnya, saudara. Nah, perisai iman ini, saudara, pertama-tama harus digunakan secara tepat. Kalau tidak tepat, tidak ada guna apa-apa. Jadi Anda tidak bisa menggunakan iman, contoh untuk menguji Tuhan misalnya. Ya, anak ini kakinya sakit. Tapi saya beriman, saya mau jalan. Tapi dokter bilang jangan gerak banyak-banyak dulu ya. Lukanya itu belum sembuh benar, jangan banyak gerak. Tapi dia bilang, saya beriman kepada Tuhan. Dia tetap pakai kakinya untuk jalan gitu ya. Itu namanya bukan beriman, tapi namanya menguji Tuhan. Ya, ada orang, saya pernah ikut karismatik, tapi pendeta karismatik ini saya pikir benar apa yang dia katakan.
pendeta karismatik yang rasional menurut saya. Waktu saya ikut di pesat di Sumba, ada teman kami itu yang orang Kalimantan, orang Dayak ya, punya penyakit paru-paru. Ya, dia punya penyakit paru-paru dan di pesat di Sumba kami sering itu kerjakan sawah, turunkan sawah berair ya, lembab ya. Lalu pendeta karismatik yang besar ya berpengaruh di Sumba itu mengatakan, kamu jangan menguji Tuhan, katanya kepada dia. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak turun sawah tempat lembab, karena itu tambah merusak paru-paru. Ini pendeta karismatik ya. Tapi dibilang jangan menguji Tuhan. Tapi kalau pendeta karismatik lain bagaimana? Beriman, kita anak raja, kita anak Allah. Kamu sakit paru-paru, Tuhan sembuhkan. Turun aja, enggak apa-apa. Enggak usah pakai jarum suntik, enggak usah minum obat kedokteran gitu ya. Ya, ini pendeta karismatik yang tidak beres ya. Jadi kalau kita konteksnya seperti menguji Tuhan, lalu Anda bilang saya mau beriman, saya pikir itu iman yang sia-sia. Itu iman yang dipergunakan dengan cara yang tidak tepat dan justru memberi ruang bagi setan untuk menghancurkan kita. Oh, si Muriwali. Sekarang penyakit pilek, gampang pilek sekarang. Ya, tapi dia rasanya kuat sekali. Hujan-hujan pun dia jalan. Itu bisa jadi setan yang menguatkan itu. Kamu jalan, beriman. Tapi pulang-pulang bukan tambah tambah sehat ya, tapi malah tambah sakit dan akhirnya tidur berminggu-minggu nggak bisa khotbah karena pilek begitu. Ya, setan bisa masuk di sana, saudara. Jadi saudara mempergunakan perisai iman itu tidak sembarangan. Ada satu contoh dalam Alkitab yang mari kita membuka sekarang Injil Matius. Matius pasal yang ke-14 ya. Ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya membaca ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia tidak percaya penampakan Tuhan Yesus di danau. Ya, di danau Galilea ya. Ya, dia tidak percaya, saudara. Lalu dia bilang, kalau engkau betul Tuhan Yesus, suruhlah aku datang. Ini niatnya menguji apa enggak ini? Sedang menguji, saudara ya. Saya baca ulang ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus dikatakan kurang percaya di sana. Kenapa dia kurang percaya, saudara? Dia mengaplikasikan imannya ke dalam konteks yang salah. Harusnya dia berkata, Tuhan, aku percaya engkau yang di sana itu. Bahkan jika engkau menyuruh aku berjalan menemui engkau sekarang, saya yakin saya pasti bisa. Ini beda dengan yang tadi ya. Betulkah engkau Tuhan? Kalau engkau betul, coba suruh saya jalan. Beda ya. Ya, itu bukan iman, itu mau menguji Tuhan itu. Kalau iman sejati itu, Tuhan, saya percaya. Dan sekarang kalau engkau mau saya datang ke sana, saya yakin pasti bisa karena saya percaya engkau adalah Tuhan. Beda lagi saudara ya. Jadi saudara, kita menggunakan perisai iman dengan cara yang salah pun dan cara yang tidak tepat, kita mempunyai perisai yang tidak berguna sama sekali. Yang kedua sekarang saudara, sebagaimana dikatakan dalam Efesus tadi, dikatakan iman itu adalah perisai yang memadamkan panah api dari si jahat. Ya. Panah api dari si jahat, ini yang menjadi fokus kita sekarang. Panah api dari si jahat itu banyak sekali bentuknya, saudara. Bisa bentuk yang sangat halus sekali, yang tidak kentara, yang bahkan kita anggap itu ini hal biasa,
Tapi sebetulnya itu adalah serangan setan. Ada yang halus, ada yang sangat vulgar, dan ada yang tidak terlalu kelihatan atau tidak terlalu kentara. Dan biasanya setan menggunakan kelemahan kita untuk menyerang. Setan tidak akan bercapek-capek buang-buang waktu ya dan menjadi setan yang bodoh menyerang titik mana yang kita sangat kuat sekali. Kalau Anda adalah orang yang sangat berintegritas, tidak tertarik dengan uang yang bukan hakmu, ya betul-betul jujur 1 sen pun Anda tidak mau korupsi, setan yang bodoh itu yang terus mencoba Anda, menjatuhkan Anda di bidang keuangan, tidak ada itu. Tapi setan akan mencari apa yang menjadi kelemahanmu. Oh, ternyata orang yang sangat jujur keuangannya ini, ternyata dia mempunyai satu hobi yang bisa saya pakai untuk menjatuhkan dia. Ternyata dia punya hobi memanjat gunung. Itu positif ya. Memanjat gunung positif ya. Mendaki gunung positif ya. Ya, mencintai alam, mendaki gunung itu positif sekali. Tapi hobi itu bisa dipakai oleh setan menjadi pintu masuk untuk mencoba dan menjatuhkan seseorang. Ya, orang akan diperhadapkan nanti. Kamu pilih hobimu atau pilih ke gereja. Ini jadwal mendaki gunung bersama teman-teman, ya, dari pencinta alam dari misalnya universitas ya. Hari Sabtu, Minggu dan Senin. Ada orang terus ya sudahlah. Gereja kan setiap minggu. Hari ini libur dulu. Ya, libur dulu gerejanya. Saya utamakan ini karena tidak setiap waktu mendaki gunung. Nah, setan masuk di sana, saudara. Anda sudah kalah di situ. Ya, begitu cara setan, saudara. Jadi ada yang sangat halus ya, ada yang vulgar sekali. Dan biasanya, saudara, orang yang diuji dengan sangat vulgar sekali, itu biasanya mereka yang memang gampang jatuh ya, yang memang gampang kompromi di dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya, diuji dengan cara yang sangat vulgar. Tapi bagi mereka yang lebih bertahan dalam pertempuran rohani, biasanya bukan diuji ya, dicobai ya. Kalau diuji itu Tuhan itu ya menguji manusia untuk dilihat ya kekuatannya seberapa ya, untuk diberi tugas apa ya. Tapi kalau setan itu mencobai dan semata-mata tujuannya untuk menjatuhkan semata-mata ya. Jadi setan mencobai orang-orang yang mempunyai daya tahan lebih dengan cara yang lebih halus. Orang yang suka baca buku, saya mau tanya, orang yang suka membaca buku itu adalah orang malas atau orang rajin? Pasti rajin. Kalau orang malas tidak mungkin suka baca buku. Paling sukanya tidur-tiduran di sofa, nonton TV atau ya membuang-buang waktu ya. Tapi baca buku itu adalah sesuatu hal yang sangat positif sekali, sangat bermanfaat, sangat berguna sekali. Ya, generasi sekarang ini generasi yang tidak baca buku ya. Generasi hanya menonton visual dan ini berbahaya sekali. Makanya saya bilang kapan itu, minggu keberapa itu. Kalau ada dosen sekolah teologi, ngajar mahasiswa teologi dengan banyak visual, wah ini bahaya sekali. Ini bukan didik anak sekolah minggu. You tunjukkan visual terus. Otak mereka mahasiswa teologi ini menjadi beku. Visual itu penting untuk anak kecil yang bahkan belum bisa ngomong. Mereka lihat warna-warni, mereka tertarik. Mereka lihat gerakan, mereka tertarik. Dalam hal yang visual, yang kelihatan. Tapi untuk yang lebih besar, anak-anak lebih besar, pikiran mereka harus diajari untuk berpikir secara abstrak. Mereka belajar menganalisis tanpa melihat visual untuk menumbuhkan otak mereka, untuk mempertajam logika mereka, untuk mempertajam pikiran mereka. Maka orang pintar itu, dia adalah yang mampu berpikir abstrak. Dan orang yang bodoh, yang selalu visual. Sampai tua pun, sudah tua masih visual. Ya. Jadi orang baca buku itu
visual atau abstrak itu. Ya visual karena lihat huruf ya. Tapi waktu dia membaca, misalnya digambarkan Gajah Mada misalnya. Dia baca buku. Gajah Mada adalah panglima, adalah patih Majapahit yang gagah berani, berwajah lebar, rahangnya timbul begitu ya. Dia membayang wajah lebar, rahangnya timbul besar gitu. Badannya gempal, dia membayangkan itu. Dia mencoba membayangkan, dia mencoba membuat ilustrasi di dalam otaknya, dan otaknya bekerja di sini. Tapi nonton TV visual. Hahaha, inilah Gajah Mada gitu ya. Langsung lihat. Otak kerja enggak? Enggak kerja. Maka dosen teologi ngajar anak itu dengan hal visual saja, maksudnya ngajar anak sekolah teologi dan visual ini akan menghasilkan anak-anak sekolah teologi yang buruk sekali dan mereka tidak berkualitas. Itu pasti saya jamin 1000%. Saya mengajar orang yang sudah advance ya, itu tidak boleh pakai visual sama sekali. Harus pakai kata-kata verbal dan biarkan mereka menyerap, biarkan mereka menganalisis, biarkan mereka memperkembangkan pikiran mereka dengan ide-ide yang kita sampaikan. Ya, seperti itu ya saudara ya. Nah, kita kembali kepada serangan si jahat. Membaca buku kan rajin ya. Nah, setan itu tidak mungkin mencobai orang yang rajin buku dengan kemalasan. Habis dia baca buku, nanti mungkin dia punya taman, dia kerjakan taman. Habis itu dia kerjakan hal yang lainnya. Ya. Tapi melalui baca buku itu, dia adakan pencobaan. Mulai lihat-lihat buku, baca. Perlahan-lahan diarahkan membaca buku yang mulai menyimpang. Dia menikmati, dia tidak sadar kalau teologinya tidak tajam, teologinya tidak bersih, tidak lurus, sangat mudah diselewengkan oleh bacaan-bacaan yang ada. Ini caranya smooth atau halus atau kasar? Sangat halus. Ya, membaca, lama-lama pikirannya menyeleweng. Lama-lama doktrinnya menyeleweng. Ya. Tapi kalau orang yang memang sudah malas, ya setan tinggal pakai itu untuk mengikat dia. Begitu pulang kerja, sudah duduk di depan TV berjam-jam gitu, nggak gerak, nggak apa. Yaudah kamu tidurlah di situ. Saya ikat kamu di sini dalam nama setan. Gitu ya. Kamu udah boleh keluar dari sana. Ya gitulah setan saudara bekerja. Jadi saudara, setan bekerja secara kasar bisa untuk orang-orang yang memang cocok untuk pekerjaan, untuk serangan yang kasar. Setan juga bisa bekerja secara sangat smooth, sangat halus kepada orang-orang yang memang setan itu rasa cocok untuk melakukan serangan dengan cara yang smooth dan sangat halus. Dan serangan setan selalu berkaitan dengan dosa-dosa. Jadi saudara nggak usah cari-cari ya, setan bagaimana caranya menyerang saya ya. Ya saudara tinggal pikir aja, dosa apa yang saudara sering lakukan. Dosa apa yang saudara sangat lemah untuk lakukan. Disitulah setan itu masuk menyerang saudara-saudara. Ya, itu cara paling mudah bagi setan untuk masuk. Ya. Jadi selalu ada kaitannya dengan dosa, saudara. Jadi kejatuhan kita ke dalam dosa, kejatuhan manusia ke dalam dosa seperti Adam di Taman Eden atau Hawa di Taman Eden, itu selalu dua faktor. Pertama, kelemahan orang itu. Kedua, serangan setan. Saya mau tanya, waktu setan datang ke Hawa di Taman Eden, Hawa adalah penerima pertama dari firman Allah atau tidak? Bukan, penerima pertama Adam. Penerima kedua siapa? Hawa. Jadi Hawa tahu firman Tuhan itu dari mana? Dari mulut Adam, bukan langsung dari mulut Tuhan. Jadi dia dengar dari second source, sumber yang kedua. Saudara sering itu kan kata-kata berantai ya, main kata-kata berantai ya, berbaris 10 orang misalnya, lalu orang yang paling depan dibisiki satu kata, misalnya satu ayat Alkitab.
Lalu dia bisikan ke teman berikutnya. Dibisikan sampai orang ke-10 di belakang. Sampai di paling belakang nanti bisa berubah. Bukan bisa berubah. Selalu setiap saya ikut permainan itu selalu berubah itu. Karena sudah ada dikorupsi. Di tengah-tengah itu sudah dikorupsi. Ada yang ditambahkan, ada yang dipotong. Nah, Hawa mendengar dari Adam. Bukan langsung dari mulut Tuhan Allah. Nah, ini menjadi ruang bagi setan. Dia mempergunakan kelemahan Hawa sebagai penerima dari second source. Maka setan masuk mencobai Hawa. Setan nggak bodoh. Dia langsung datang kepada Adam. Kalau datang kepada Adam mungkin lebih sulit menyatukan. Karena Adam langsung terima dari mulut Tuhan Allah. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Kejadian, saudara, di sana Hawa menambahkan dan mengurangi firman Tuhan serta merelatifkan firman Tuhan. Ada 3 kelemahannya. Kita tidak ada waktu untuk membuka hari ini. Tapi saya sudah membahas itu di bagian-bagian lain khotbah-khotbah saya, dan di dogmatika Kristen yang saya tulis juga saya bahas di sana dengan cukup komprehensif ya. Jadi saudara, ada 3 kelemahan Hawa. Pertama, menambah firman Tuhan. Kedua, mengurangi firman Tuhan. Ketiga, merelatifkan apa yang mutlak dari Tuhan. Jadi kelemahan ini yang dipakai oleh setan. Jadi ada kelemahan, ada serangan setan. Di situ kejatuhan manusia terjadi. Jadi jangan kira setan itu dia sangat bodoh. Ya mungkin ada setan yang bodoh ya, karena setan-setan yang kerucu-kerucu, yang kecil-kecil. Saya selalu berkata setan yang ganggu orang di kuburan itu setan paling bodoh itu. Yang kerucu-kerucu itu. Ya, kenapa bodoh saudara? Nanti dia muncul dalam bentuk pocong di kuburan. Nanti kalau orang sudah lari, terbirit-birit, selesai kan? Betul ya? Selesai. Ya, selesai. Ya, tapi mungkin pengaruhnya cuma ini. Dia cerita ke temannya, oh iya ada pocong di sana. Lalu temannya takut semua ke sana. Gitu. Tapi hanya sebatas itu. Ya. Atau orangnya pingsan. Kalau pingsan ya sudah selesai, saudara. Tapi kalau setan lebih pintar itu dia menggunakan cara yang sangat halus dan dia bertahan lama di dalam cengkeramannya. Ya. Itu orang lari di kuburan itu. Kalau kena pendeta MIM ya, kalau ada jemaat, Pak pendeta, tadi malam saya lihat pocong di kuburan. Saya bilang, ayo nanti malam kita ke sana ya. Saya mau lihat pocong itu. Ya kalau ada pendeta seperti itu, habislah pocong itu. Setan itu ya. Masih berani enggak dia? Ya dia cari korban lain lagi yang kerucu-kerucu ya, saudara ya. Jadi saudara, ini setan tidak selalu seperti itu ya. Itu biasanya setan kerucu-kerucu. Tapi kalau setan yang betul-betul menggunakan cara yang halus dan smooth, itu selalu mencoba mencari celah ya. Cari kelemahan. Lalu dia meluncurkan panah api. Tapi Paulus berkata, iman itu adalah perisai. Tidak peduli berapa lemah kita. Tapi kalau kita menggunakan perisai iman, kita bisa memenangkan pertarungan. Ingatlah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menang. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menang. Menang mengalahkan apa? Dosa. Menang mengalahkan apa? Setan. Menang mengalahkan apa? Kuasa kematian, kuasa maut, dan menang mengalahkan apa? Kuasa neraka. Menang mutlak, menang total, absolut. Ya, sangat-sangat absolut menangnya. Dan karena itu saudara, ketika kita menggunakan perisai iman kepada Kristus, kita bisa mempunyai pengharapan untuk memenangkan pertempuran ini. Atau paling tidak, kita berbagian di dalam kemenangan Kristus ketika kita taat kepada perintahnya, taat kepada firman-Nya, saudara. Hanya itu pengharapan kita, saudara. Kalau tidak, iman kita menjadi sia-sia. Iman yang kristosentris, iman yang teosentris, itu yang memberi kemenangan. Maka kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 5 ayat yang keempat tadi, ketika dikatakan, ya 1 Yohanes ya, pasal 5 ayat yang keempat, ketika dikatakan ya,
Sebab semua yang lahir dari Allah, yaitu kita, ya, anak-anak Allah yang lahir dari Allah, diregenerasi dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, tapi iman yang apa? Bukan iman antroposentris, tapi iman yang bersifat kristosentris, dan iman yang bersifat teosentris. Makanya di ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi bukan iman sembarangan. Iman yang percaya kepada Kristus. Yesus adalah anak Allah yang mengalahkan dunia ini. Maka saya berbagian di dalam kemenangannya asalkan saya taat setia kepada firman-Nya. Jadi Anda punya iman kepada Kristus yang menang, iman yang bersifat kristosentris, secara otomatis juga berarti itu iman yang teosentris, iman yang bersifat trinitarian, dan itu berarti harus bekerja bersama dengan ketaatan kita kepada firman-Nya. Maka perisai iman yang semacam itu dapat menangkis, dapat menghancurkan segala serangan panah api dari si jahat, saudara. Maka tidak bisa juga kita sebagai orang Kristen mengatakan, saya punya kelemahan, saya adalah orang lemah, maka wajarlah kalau saya jatuh. Tidak bisa seperti itu, saudara. Memang orang berdosa yang masih hidup dalam dunia ini, walaupun sudah diregenerasi, walaupun sudah ditebus, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita tidak boleh mempunyai mental yang buruk yang mengatakan, ya wajar aja saya jatuh dalam dosa. Mau bagaimana lagi? Ini cara setan. Ya. Tapi cara orang Kristen sejati, saya mau berjuang. Saya mau beriman kepada Kristus. Saya punya iman kepada Kristus. Iman yang sejati kepada anak Allah yang sudah dibangkitkan. Sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa kematian, kuasa neraka, kuasa setan. Dan saya mau berperang menggunakan perisai iman kepada Kristus itu. Nah, ini yang dituntut dari setiap anak-anak Allah, dari setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia ini. Mempunyai optimisme, ya. Bukan over confidence, ya. Indonesia kalah telak dari Australia. 5-1, memalukan sekali, saudara. Ada yang bilang over confidence. Ya, mungkin itu benar, tapi penyebab utamanya menurut saya bukan. Saya baru dengar itu komentarnya Ade Armando. Saya pikir dia lebih realistis. Ade Armando bilang, saya percaya hukum alam. Artinya, kalau sesuatu sudah berjalan dengan baik, lalu engkau potong tiba-tiba, mungkin karena pingin, biar lebih bagus, itu pasti hasilnya kacau. Pelatih yang lama sudah bagus, ya, pemain sudah cocok, ya, juga kalahnya tidak telak-telak amat, bahkan terakhir menang dan Arab Saudi bisa menahan imbang Australia. Itu sudah bagus, ya, tapi dipotong di tengah-tengah. Nah, ada yang bilang overconfidence, saya tidak percaya itu. Saya lebih percaya mungkin Ade Armando itu lebih benar, ya, komentarnya, ya, saudara, ya. Jadi kembali kepada kita orang Kristen, saudara. Bukan overconfidence, tapi kita harus optimis. Tetapi waktu kita optimis, saudara, kita jangan memotong pekerjaan Allah yang sedang berjalan. Kalau Tuhan lagi mengubah hidup kita, lagi sedang berjalan, jangan kita memotong itu. Apa yang sudah baik, yang sudah berjalan, terus jalankan itu. Jangan memotong sesuatu kebiasaan yang sudah baik, lalu menginterupsi itu, Anda pasti kalah dalam peperangan. Ya, saya percaya itu Indonesia dihajar 5-1 memalukan sekali, karena memotong sesuatu yang sudah baik, yang sudah berjalan. Sudah on the track, ya. Sudah pada jalurnya. Tiba-tiba dibelokkan. Saya tidak tahu alasan apa. Ya, saya tahu alasannya, tapi ini bukan mimbar politik, jadi saya tidak mau bicara di sini. Saya pikir saya tahu alasannya, ya. Sama dalam peperangan rohani seperti itu. Ketika Tuhan sedang bekerja sesuai dengan prinsip-prinsipnya, dan itu sedang berjalan, lalu kita interupsi, kita potong itu, kita belokkan, Anda pasti kalah, tidak mungkin menang, saudara.
Tapi optimisme kita dalam peperangan ini harus berjalan bersama-sama dengan prinsip firman Tuhan. Apa yang sudah baik, yang sudah berjalan, kita jalankan bersama Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya berkata pimpin pujian pun harus mentalnya harus jangan terlalu low ya. Masa kalah sama penyanyi dangdut? Yeay, penyanyi dangdut joget-joget lalu teriak membangkitkan semangat ya. Wah, orang di bawah joget-joget tambah ini mereka ya. Tapi pimpin liturgi untuk kemuliaan Tuhan terlalu loyo ya. Jiwanya tidak bangkit, jiwanya tidak keluar, rohnya tidak keluar begitu. Tidak boleh seperti itu saudara. Tidak boleh seperti itu. Kita anak-anak Tuhan harus optimis, tapi optimis secara benar. Karena mempunyai iman yang sejati. Dan iman yang sejati kepada Kristus itu bekerja bersama-sama dengan ketaatan melakukan firman Tuhan. Bekerja bersama-sama dengan semua kebiasaan yang baik yang sudah berjalan. Jangan memotong itu. Jangan menginterupsi. Kita pasti mempunyai kemenangan. Biarlah firman Tuhan ini kita boleh bawa pulang dalam kehidupan kita setiap hari. Dan menjadikan kita orang Kristen yang kokoh dalam beriman kepada Kristus. Dan boleh senantiasa turun di dalam peperangan rohani. Ada kalanya kita jatuh. Ada kalanya kita dihajar habis-habisan oleh setan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus bangkit. Dia memukul kita 5 kali. Kita bangkit pukul dia 10 kali. Masa setan pukul 5 kali, Anda juga balas 5 kali. Jangan saudara ya. Ini kata-kata dari saya. Jangan bilang nanti ayatnya di mana Pak Pendeta di Alkitab. Ini semangat optimis ya. Karena kita punya Tuhan Yesus. Kristus yang sudah menang. Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang bertahta mutlak atas segala sesuatu. Kristus yang punya supremasi dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Setan memukul kita 5 kali. Lalu kita terjungkir balik babak belur. Jangan menyerah. Bangkit lagi. Pukul setan 10 kali. Dia pukul kita 100 kali. Kita pukul dia 1000 kali. Ini optimisme dalam Kristus, saudara. Ya, sekali lagi jangan tanya ayatnya ya. Itu optimisme. Alkitab berkata, iman yang mengalahkan dunia. Yaitu iman yang dimana kita percaya Yesus adalah anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami untuk menjadi orang Kristen yang beriman sejati. Karena iman itulah perisai yang kami boleh gunakan dalam pertempuran rohani untuk memadamkan panah api dari si jahat, si setan, si dajjal, si iblis. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang selalu siap dalam pertempuran. Kami akui sering kami kalah, sering kami babak belur, tetapi kami tidak boleh menyerah. Kami harus selalu bangkit dan memukul kembali, menyerang kembali dengan cara yang lebih keras lagi. Terima kasih Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami kekuatan, dan biarlah kami selalu berjaga-jaga dengan iman yang sejati, selalu taat kepada firman-Mu, dan tidak merombak atau menginterupsi apa yang sudah baik, yang sudah berjalan dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.